Halo, saya Najwa Ruby dari Kom283SP ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah nasional Herism. Yang pertama, bagaimana teknologi mempengaruhi sikap keluarga negara saat ini? Apakah membuat kita lebih peduli atau justru abai terhadap isu global? Teknologi digital, terutama internet dan media sosial, telah membawa dampak yang cukup besar terhadap sikap keluarga negaraan kita. Di satu sisi, teknologi membuka akses luas terhadap informasi global. Kita jadi bisa tahu apa yang terjadi di Gaza, perubahan iklim di Antartika, atau misalnya krisis pengungsi di Afrika. Dan banyak anak muda yang akhirnya terdorong untuk ikut kampanye digital, membuat petisi, atau berdonasi secara online. Ini adalah bentuk kepedulian yang dimungkinkan oleh teknologi. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga bisa membuat kita tidak peduli. Informasi yang terlalu banyak kadang membuat kita bingung, bahkan sebenarnya juga bisa lelah. Algoritma yang terjadi di media sosial seringkali hanya menampilkan hal-hal yang kita sukai, bukan hal-hal yang penting. Dan akibat dari itu, banyak orang yang lebih fokus pada hiburan dan konten viral dibanding isu-isu global yang sebenarnya sangat penting. Jadi, teknologi itu netral. Yang menentukan adalah bagaimana kita menggunakannya. Ia bisa menjadi alat untuk menumbuhkan kepedulian, tapi juga bisa membuat kita terjebak dalam ketidakpedulian. Untuk pertanyaan yang kedua, sikap apa saja yang penting dimiliki oleh warga negara dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, konflik antar negara, atau disinformasi digital? Ada beberapa sikap utama yang penting dimiliki. Yang pertama itu adalah kritis. Jadi kita harus bisa memilih informasi, tidak mudah percaya, dan berani mempertanyakan. Ini sangat penting terutama saat menghadapi hoax atau disinformasi digital yang sangat banyak. Yang kedua adalah empati global. Kita harus bisa merasakan penderitaan orang lain. Meski mereka hidup di belahan dunia lain, solidaritas itu tidak mengenal batas negara, dan ini penting dalam isu seperti perang, pengungsi, atau misalnya bencana alam. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab yang kolektif. Misalnya dalam isu perubahan iklim, setiap individu itu memiliki peran, mulai dari mengurangi sampah plastik, misalnya hemat energi, sampai mendukung kebijakan ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah sikap aktif dan partisipatif. Jangan cuma menonton dari jarak jauh aja, tapi berani terlibat baik lewat edukasi, aksi sosial, atau misalnya tindakan. Warga negara yang baik itu bukan hanya tahu apa yang terjadi saja, tapi juga mau mengambil bagian untuk solusi. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran generasi muda termasuk dirimu dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas lintas negara? Generasi muda saat ini adalah generasi global. Kita hidup di era digital tanpa batas. Dan ini adalah peluang sekaligus tanggung jawab kita. Kita bisa belajar, bekerja sama, dan bergerak bersama dengan orang-orang dari berbagai negara. Dan peran kita antara lain adalah menjadi penjaga nilai kemanusiaan. Kita harus berani bersuara saat ada ketidakadilan, diskriminasi, atau misalnya kekerasan. Apapun bentuknya dan dimanapun itu terjadi. Kita juga bisa menjadi agen perdamaian dengan tidak menyebarkan kebencian, hoaks, dan memilih dialog daripada konflik. Dan kita juga bisa menunjukkan solidaritas lintas negara melalui aksi yang nyata. Misalnya, kita mengikuti gerakan sosial seperti climate strike, atau misalnya kita kampanye sosial lintas negara, dan bisa juga sekedar menyebarkan informasi di media sosial yang benar dan edukatif. Kita sebagai generasi muda bukan hanya menunggu orang lain untuk bertindak aja, tapi kita justru harus menjadi pelopor, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, bukan soal usia atau jabatan, tapi soal keberanian untuk peduli dan bertindak. Sebagai penutupnya, teknologi telah memberi kita kekuatan baru sebagai warga negara global. Tapi kekuatan itu harus diimbangi dengan sikap kritis, empati, dan tanggung jawab. Dunia sedang menghadapi banyak tantangan dan kita generasi muda
punya peran yang penting untuk menjawabnya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil aja, tapi dengan semangat yang besar, kemanusiaan, dan solidaritas. Terima kasih.